Ustadz, adakah dalil yang menyatakan roh orang beriman sudah meninggal bisa kembali ke dunia? Roh tak bisa dipanggil. Roh itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar orang yang mengatakan bisa memanggil roh. Ustadz, adakah dalil yang menyatakan roh orang beriman sudah meninggal bisa kembali ke dunia dan masuk ke dalam orang yang masih hidup? Yang selalu mendampingi manusia ini, jin yang selalu berbisik-bisik tadi namanya nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nama perbuatannya waswasah. Nama setannya qarin. Qarin artinya selalu bersama. Itu arti qarin. Qarin selalu bersama. Jangan nanti pas baca berita di harian Mesir, Qarinatu ar-Rais. Qarinatu ar-Rais artinya istri presiden. Qarinatu ar-Rais Husni Mubarak, Susan, namanya Susan. Qarin, lalu ditengok kamus, Qarin, setan yang selalu bersama. Berarti setan perempuan yang selalu bersama presiden, bukan. Jadi qarin artinya yang selalu bersama. Qarinatu perempuan yang selalu. Qarin adalah jin yang selalu bersama dengan kita. Jadi waktu saya lahir ada jin satu yang selalu bersama dengan saya. Pas saya mati, qarin hidup. Qarin itulah yang tetap hidup di dunia ini, yang masuk ke orang yang stres, orang depresi, orang yang hilang akal, orang yang temenung tak tentu arah, masuk qarin itu. Bersuara, dia macam suara saya. Pasti bodoh, pening-pening lalat. Tiba-tiba masuk, Assalamualaikum. Panggillah dukun, ditanya dukun, siapa ini yang masuk nih? Abdus Somad. Ustadz ya? Iya. Kalau memang betul Ustaz Somad, hadis berapa yang terakhir sesudah Idul Adha? Hadis ke-22 dari Jabir bin Abdullah. Oh, betul nih kata orang. Padahal jin qarin untuk menyesatkan manusia. Roh Ustaz Abdul Somad tak bisa dipanggil. Roh. Qulir roh yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir rohu min amri rabbi. Roh itu kuasa Allah. Roh tak bisa dipanggil. Roh tak bisa dipanggil. Roh itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar orang yang mengatakan bisa memanggil roh. Roh si fulan bisa dipanggil. Dulu Syekh Muhammad Abduh kan lari dari Raja Mesir, tinggal di Paris, Prancis. Rupanya orang di Eropa waktu itu, Syekh Muhammad Abduh meninggal 1905, 115 tahun yang lalu. Di Paris waktu itu masih ada orang manggil roh. Jadi kebetulan Syekh Muhammad Abduh ikut acara di itu. Dia sebetulnya ikut mau nantang mereka. Kata dia, kalau memang betul kalian bisa manggil roh, coba panggil roh Nabi Isa. Aku mau nanya sama dia. Kata mereka, roh yang lain bisa, roh Nabi Isa ini khusus nggak bisa. Oleh sebab itu maka roh itu urusan Allah. Tak bisa, bukan kuasa kita. Yang kedua, kenapa pakai hukum pancung Pak Ustaz? Kenapa tidak digantung saja? Rupanya kalau digantung itu patah leher. Kalau ditembak, bayangkan menembus itu timah, menembus kulit, menembus daging, menembus tulang, jantung. Yang di sasaran itu jantung, ditembak jantung. Karena kalau jantung tembak langsung mati. Ada pula disuntik mengalir racun ke dalam darah, nanti ujung-ujungnya juga ke jantung, akan mati juga.
Kustri listrik paling menyakitkan, menggeletar, bayangkan listrik tegangan tinggi, mati. Dan menurut ilmu kematian, mati yang paling ringan adalah mati yang dipancung. Karena ketika dia sebelum mati itu, tengkuknya sudah dipukul duluan oleh pedang itu. Boleh jadi sebelum mati itu dia sudah pingsan duluan. Baru putus urat napas dan urat makannya di sini. Duluan tengkuknya, barulah ke leher. Begitu kata pengamat kematian. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji-kaji, siapa yang paling enak mati? Mana ada? Karena semua yang mati itu belum pernah diundang acara talk show menceritakan. Kecuali mereka. Itulah dalil bahwa ruh orang mati tak bisa dipanggil. Seandainya bisa ruh orang mati dipanggil, yang mati digantung, panggil. Yang mati ditembak, panggil. Yang mati dipancung, panggil. Yang mati disetrum, panggil. Yang mati diracun, panggil. Ada kan dialog. Nah, kau kemarin mati kenapa? Mati ditembak. Gimana rasanya? Oh, kau kemarin dipancung. Tidak ada itu. Lalu kenapa ada orang mengatakan bisa memanggil roh? Hai, jelangkung datang dijemput, balik tadi antar, datanglah, datanglah. Yang datang itu bukan rohnya. Yang datang itu jin qarin. Orang yang selalu bersama dengan qarin. Mana tahu nanti datang penipu di Pekanbaru ini, na'udzubillah, na'udzubillah, zaman berganti, musim berubah, datang penipu, datang dajjal, tiba-tiba dia mengaku, aku bisa memanggil roh Abdul Somad. Roh siapa mau kalian request? Kami rindu sama Ustadz kami. Siapa namanya? Ustadz Somad. Dipanggilnya, hai Abdul Somad, datanglah, datanglah. Tiba-tiba datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul pengajian kita malam ini pada pertemuan adalah hadis Arba'in Nawawi. Qala Rasulullah SAW. Ustadz Somad kok? Bukan. Itu jin qarin yang ikut waktu saya lahir dulu. Tahu dia jadwal-jadwal saya. Siapa kamu? Akulah Abdul Somad. Yang dulu pernah ceramah ke sana, pernah ke sini. Dan kami punya jadwal rutin setiap Senin malam Selasa di masjid. Dan pada malam terakhir itu ada acara makan bersama. Tahu dia. Dan pada acara malam makan bersama tanggal 14, malam 15 itu semua mengumpulkan duit. Siapa yang mengumpulkan 20.000 maka ayam goreng. Kalau 9.000 Pak Ustadz, tolu ayam lah. Tahu dia, ini roh Abdul Somad. Nah, roh orang baik tempatnya illiyin. Roh orang jahat tempatnya sijin. Tidak ada ruh yang bisa dipanggil. Ruh dalam genggaman kuasa Allah SWT.